ada 4 baut. Ini platnya setengah inch kali 6 inch, berarti tebalnya yang setengah, lebarnya ini yang 6. Ada gasket plate 3/8 inch. Ini banyak angka yang sama dengan yang tadi. Biar memudahkan perhitungan, mutunya A36. Lalu jarak-jaraknya 1,5 inch, 3 inch, dan 1,5 inch. Jarak horizontalnya begitu, jarak vertikalnya juga sama. 1,5 inch, 3 inch, dan 1,5 inch. 1,5, 3, 1,5. 3/4 inch ya. Ini kalimat semua jadi harus dicari-cari dulu. Diameter bautnya 3/4 inch. Bautnya grup A berarti A325. Grup A with threads in the shear of plane, jadi ada ulirnya pada bidang geser, jadi ini A325N ya. A325N. No slip permitted, artinya ini slip critical ya. No slip permitted ini artinya ya slip critical. Tidak boleh terjadi slip. Di sini ini semua diingatkan ya. Jadi tentukan kekuatan desain VRN, VPN atau VRN, dia sebutnya design strength saja, ya tidak ini kekuatan desain ya. Kalau istilahnya kekuatan desain atau design strength ini LRFD ya. Jadi ini VPN, VRN, terhadap semua kegagalan. Artinya kegagalan batangnya juga diperhitungkan di sini. Permintaannya demikian ya. Kalau Anda masih ingat batang tarik yang lalu, ada cek di penampang utuh, ada cek di penampang net atau penampang efektif, ada juga shear block shear ya. Block shear ini bisa terjadi dua-duanya nih karena bentuknya standar ya. Jadi kalau batangnya bisa robek di sini, gitu. Kalau gasetnya bisa robek dari sini ke sebelah sana ya. Yang menentukan yang lebih tipis ini gasetnya 3/8, batangnya setengah, jadi gasetnya yang lebih menentukan. Jadi nanti block shear-nya begini. Nah, block shear-nya ini juga harus diperhitungkan, ada 3 artinya. Penampang utuh, penampang efektif, block shear, kemudian bautnya, sambungannya. Semua diperhitungkan, nanti mana yang paling menentukan di antara itu semua untuk batang tarik ini. Nah, itu karena V-nya macam-macam untuk semua, kita harus hitung sampai VRN-nya untuk masing-masing kategori ya. Kalau di buku ini yang mana dulu? Yang utuh dulu sepertinya ya. Oh, karena topiknya sambungan dulu di sini ternyata. Oke, yang sambungan dulu ya. Jadi ini kekuatan sambungan kita bicara ya. Kekuatan sambungannya termasuk slip critical ya. Nanti setelah kekuatan sambungan, kalau sempat kita bahas di sini, kalau enggak Anda bisa baca aja, cek kapasitas batang tariknya di penampang utuh, di penampang efektif, dan block shear. Ya. Oke, bautnya ada 4.
Dan yang menentukan untuk tumpu itu adalah yang lebih tipis. Jadi ini 3/8 gasetnya ya. Artinya yang tepinya yang sini, jadi mungkin ini baut tepinya baut 1 dan 2 begitu. Kemudian ujungnya baut 3 dan 4 ya. Saya nggak tahu di slide mungkin penomorannya berbeda, tapi yang jelas kita pasang yang demikian ya. Jadi ini baut 1 dan 2 dulu ya. Baut 1 dan 2 itu kekuatan tumpu ya. Robek ya. Ya, kekuatan tumpu dulu, tumpunya ada yang robek dan deformasi ya. Robek. Ini Rn-nya adalah 1,2 LCT kalikan FU ya. Begini. LC-nya harus kita hitung lagi. LC-nya 1,5 dikurangi setengah kali 3/4 tambah 1/16. Ini tadi sudah dihitung rasanya ya. Karena angkanya mirip. Saya salin aja dari sini. LC-nya. Mana dia LC-nya? 1,094 tadi ya. Inch. Dan kalau kita masukkan ke sini ya tinggal masukkan saja angkanya. 1,2 kalikan 1,094 kali 3/8 kali 58. Ini angkanya 1,2 28,55. Sudah dihitung juga tadi ya. Deformasinya lebih besar ya. DTFU 2,4 kalikan 3/4 diameter bautnya, 3/8 tebal platnya, dan 58 FU-nya. Angkanya 39,15 ya. Tadi juga sudah dihitung di contoh sebelumnya. Ya. Kips. Ini dengan ini V-nya sama, jadi nggak ada masalah. Kekuatan geser bautnya juga V-nya sama, jadi kita bisa gabungkan, nanti pilih yang terkecil di antara ini dulu. Kekuatan geser baut. Rn-nya adalah FNV kali AB. Ini 3/4 juga sudah kita hitung tadi, 0,442 luasnya. A325N ini 54 tadi ya. 54 dikalikan dengan 0,442. Jadinya mana dia? Shear. Tadi sudah kita hitung rasanya. 23,86 ya. 23,86 kips ya. Jadi untuk baut 1 dan 2 dari 3 ini 28, 39 dan 23,86 yang menentukan adalah ini, yang 23,86. Jadi untuk sementara yang bagian ini saja dulu. VRN-nya adalah untuk baut 1 dan 2 itu adalah ini 0,75 kalikan 23,86 yang angkanya adalah di sini enggak hitung ya. Kali 23,86. 17,9 kips ini ya. Untuk masing-masing baut ini masing-masing baut ya.
belum keseluruhan sambungan. Ini karena V-nya beda-beda, kita jadi hitungnya masing-masing. Nah, setelah itu kita tambahkan ketentuan slip kritikalnya. Slip kritikal sama untuk semua baut, seperti juga geser. Ya. Nanti untuk baut 2 dan 4, baut 3 dan 4 hanya kekuatan tumpu dan gesernya aja yang kita ulangi. Yang lainnya nilainya sama, cuma yang menentukan saja yang perlu kita cek apakah masih geser baut atau tidak. Jadi ini kekuatan slipnya. Rn adalah mu du hf Tb dan ns gitu ya. Formulanya demikian. Angkanya mu itu 0,3, du itu 1,13, hf-nya 1, tb-nya nah ini perlu dibaca. Untuk A325N dan diameter 3/4 itu nilai TB-nya 28 ya. Ini dibaca dari tabel tadi. Dari tergantung diameter dan mutunya, ini 28 kips. Bidang kontaknya cuma satu ya, satu dari gaset ke batangnya. Satu begini. Dan itu kita dapatkan Rn-nya 9,49. Kalau kita lihat ini jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan yang lainnya, jangan-jangan ini yang menentukan nanti ya. Ini per bautnya jadinya VRN karena V-nya 1 ya udah 9,49 ya. Ini masih per baut ya. Ini juga semua per baut ini. Oke. Nah, karena semua sudah belum, yang tengah belum ya. Ini baru baut 1 dan 2. Kita cek dulu baut 3 dan 4 yang ada di tengah. Bedanya itu hanya di sini, kekuatan robeknya ini. Deformasinya sama karena tidak tergantung jarak. Kekuatan geser bautnya sama karena bautnya sama, slipnya juga sama. Ya, jadi yang dicek itu hanya robeknya saja. Rn-nya adalah 1,2 LC TFU dengan LC-nya 3 dikurangi diameternya lubang 3/4 ditambah 1/16 ya. Ini 3,2, yang satunya mana? 2,188 ya. Inch ya. 2,188 inch. Jadi ini LC-nya. Jadi Rn-nya adalah 1,2 2,188 3/8 tebalnya dan 58 FU-nya, kekuatan tarik ultimate-nya. Dan itu kalau dikalikan tadi juga sudah kita hitung 57,11. Jadi untuk baut 3 dan 4, 28,55-nya digantikan oleh 57,11. Jadi tidak menentukan, yang menentukan 39. Tapi kekuatan geser bautnya masih 23, jadi masih sama. 23,86. Artinya VRN per bautnya sampai di sini, sampai kekuatan tumpu dan geser bautnya masih sama ini. 17,9. Tapi kekuatan slipnya lebih menentukan ya. Jadi ini VRN-nya tetap ditentukan oleh slip ya sejauh ini. 9,49 kips per baut. Ya. Karena yang lainnya lebih kecil, lebih besar dari 9,49. Nah, dengan demikian kekuatan sambungannya sudah bisa kita cek sekarang. Ya, ininya sudah hapus karena kekuatannya semua itu. Jadi kekuatan sambungan
Rn-nya adalah 4 kali 9,49 karena ada 4 buah baut dan semua ditentukan oleh kekuatan slipnya. Jadi 4 kali 9,49 itu mana dia? 37,97 kips. Ya. Jadi kekuatan sambungannya ditentukan nilainya segini ditentukan oleh kekuatan slipnya ya, slip strength-nya. Nah, yang lain tinggal diperiksa saja yang dari batang tarik. Ini cek batang tariknya ya. Kekuatan batang tarik. Pertama yield dulu ya. Yield di penampang utuh. PN adalah FY kali AG gitu ya. AG kali FY, AG-nya duluan ya. Jadi grossnya, tadi nggak lupa nyetat. 7/16 kali, bukan ya, ini setengah ya, setengah kali 6 ya. Penampangnya 11 kali, setengah kali 6, jadi luasnya adalah setengah kali 6. Platnya, F-yieldnya 36. Jadi ini 36 kali 6, 36 kali 3 ya, 108 kips ya. Jadi PN-nya segini, jadi VPN-nya karena ini tarik ini 0,9. 0,8 kali 0,9 kali 108. 97,2 kips. Ya, tidak terlalu menentukan, yang sana tetap. Fraktur. Fraktur itu adalah PN AE kali FU. Karena cuma pelat ya, jadi bidang sambungnya sudah tersambung penuh ya, seluruh batangnya. Jadi U-nya 1, tapi AN-nya yang perlu kita hitung ya. Jadi ini 1 kali AN. AN-nya sendiri adalah luas AG dikurangi 2 lubang ya. Jadi ini U-nya 1 dikalikan AG-nya ini setengah kali 6 itu 3 ya. Dikurangi, jadi harus ngitung gini ya. Ini untuk AE, ini U-nya ya. Setengah kali 6, ini luas grossnya. Dikurangi luas diameter 2 lubang. Nah, untuk batang tarik, diameternya harus ditambah dengan 1/8, bukan 1/16 ya. Jadi 2 kali 3/4 tambah 1/8 dikalikan tebalnya. Ini karena masih di penampang itu, tebalnya mana? Tebalnya tadi ini setengah ya, kali setengah. Ini adalah AE-nya, kemudian kalikan FU 58. Kali 58, 111. Saya cek dulu. Kalikan setengah, tebalnya 6 kali setengah. 2 buah lubang, benar. 7/8. Oke, benar ditambah. Ini kan 7/8 ya. Oke, ini jadi sudah benar. Angkanya 123,3. Saya kok angkanya nggak segitu tadi. Tapi ya saya ikut yang di buku aja, 123,3. Ya. 123,3 kips ya.
Jadi dan V-nya ini 0,75 ya. VPN-nya adalah 0,75 kalikan ini. (92,4) ya. 0,5 gips ya. Tetap saja kekuatan sambungan yang menentukan. Masih ada lagi yaitu block shear ya. Tadi ada lubangnya begini, saya perbesar saja, dan jarak ke tepinya masih 1,5 inch lagi, jadi robeknya bisa terjadi di situ. Nah demikian ya, jadi daerah robeknya yang ini, di sini tariknya, di sini gesernya ya. Formula block shear saya salin aja, cukup panjang. Rn-nya adalah 0,6 FU ANV tambah UBS. UBS ini U block shear yang nilainya 1, FU ANT, tapi nanti lebih kecil atau sama dengan upper limitnya ya. Lebih kecil atau sama dengan 0,6 FYAGV, tambahnya tetap sama, tambah UBS FUANT ya. Begitu. Ini ada 58, ANV ini adalah net untuk geser, jadi panjang ini ditambah dengan ini, jadi perlu dihitung dulu di luar biar tidak repot nanti. ANV-nya adalah ini panjangnya tadi 3 dan 1,5, jadi 4,5 dikurangi dengan setengah diameter baut di sini, dikurangi lagi setengah dengan 1 diameter lubang ya. Ini untuk batang tarik ya, jadi masih yang tambah 1/8. Jadi ada 1,5 kalinya ya. 1,5 kali 3/4 tambah 1/8. Ini baru panjangnya dikalikan tebal berarti ya. Dikalikan. Nah, kegagalannya bisa di gasket plate yang tebalnya tadi berapa? 3/8 atau di plat yang setengah, jadi yang lebih tipis itu yang 3/8 ya. 3/8. Ini nilainya kalau dihitung 3/8, 3 tambah setengah, 4,5 dikurangi 1,5 ya, 2,391 inch persegi. Untuk ANT itu yang ini 3 dikurangi 1 diameter ya. Jadi 3 dikurangi 3/4 tambah 1/8 kalikan dengan tebalnya 3/8. ANT-nya 0,797 inch persegi ya. Udah, terus ada AGV rasanya yang ini ya. AGV itu seluruhnya ya. AGV gross untuk ini ya 4,5 4,5 kali 3/8. Oh ada 2 ya. Semua harus dikalikan 2, maaf tadi lupa. Bidang gesernya ada di atas dan di bawah ya. Jadi ini harus dikalikan 2. Saya geser dulu. 2 kali 4,5 kali 3/8. Ini nilainya 3,375.
inch persegi. Ini juga harus dikalikan 2 ya. Angkanya sudah benar ya. Yang saya salin sudah dikalikan 2 ya. Jadi ANV-nya adalah yang di atas ini dan yang di bawah sini. Kali 2. Ya. Oke, nah sekarang tinggal memasukkan. Kalau di ini dimasukkan, punya 58, di mana ditulisnya ya? Ini aja ya, ini kan sudah tidak menentukan. Yang menentukan sambungannya ya. 97 dan 92 ini sudah tidak menentukan. Yang untuk block shear-nya tinggal Rn-nya 0,6 kali Fu 58, ANV-nya 2,391, tambah dengan UBS-nya 1, Fu-nya 58, ANT-nya ada di mana? Bawah sini 0,797. Itu. Ini kalau dihitung 129,4, jadi masih besar sekali nih sebenarnya. Gips, lalu cek batas atasnya itu. Rn sama dengan 0,6, F yield-nya 36, AGV-nya yang atas 3,375. Ininya tetap sama ya, 1 kali 58 kali 0,797. Ketemunya 119,1. Jadi yang ini yang menentukan. Untuk block shear yang itu yang menentukan. Tapi angkanya juga besar, jadi harusnya yang menentukan tetap sambungannya ya. Jadi VRN-nya tinggal dikalikan 0,75 ya. 75 kali 119,1 ya. Angkanya 89,3 kips ya. Nah, jadi dari semua perhitungan itu kesimpulannya VRN-nya yang menentukan adalah sambungannya, khususnya yang slitnya ini. Hanya 37,97 kips ya. Jadi itu yang paling kecil, jadi itulah yang menentukan.